Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Karolina, kelas 2C, akan menjelaskan terkait dengan ujian praktikum PUKRM. Di sini saya mendapatkan kasus A, di mana saya adalah seorang kepala unit rekam medis yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Sejahtera dengan tipe pelayanan kelas B. Saat ini jumlah petugas RM yang tersedia adalah 6 orang dengan kondisi terkait beban kerja di rumah sakit tersebut adalah sebagai berikut yang tertera pada tabel. Kemudian jumlah pasien dari Januari hingga Desember tahun tersebut adalah 13.220 pasien dengan tugas penunjang diklat 60 menit per bulan, rapat rutin 120 menit per bulan, bimbingan PKL 48 jam per tahun. Tugas RM juga masih terbatas dalam program pelatihan atau pengembangan kompetensi. Sebagai kelengkapan sarana prasarana, saat ini belum semua tersedia sesuai standar. Rumah sakit sejahtera masih menggunakan pelayanan rekam medis manual untuk rawat inap dan juga UGD. Sedangkan untuk rawat jalan, sudah menggunakan rekam elektronik namun masih dalam tahap pendaftaran online dan belum terintegrasi. Berikut data dalam penyusunan kebutuhan penyimpanan di bagian filing, diketahui jumlah pasien selama 3 tahun adalah sebagai berikut. Pada tahun 2016, jumlah pasien 3.504, 2017, jumlah pasien 3.542, pada tahun 2018, jumlah pasien 3.550, di mana ketebalan 30 daerah diketahui 35 mm. Kemudian identitas rumah sakit, yaitu rumah sakit sejahtera dengan tipe pelayanan kelas B. Kemudian data dan informasi yang dibutuhkan untuk perancangan unit kerja rekam medis, di antaranya jumlah pasien RM yang tersedia, kondisi beban kerja petugas rekam medis, jumlah pasien dari bulan Januari hingga Desember, tugas penunjang, dan kebutuhan sarana prasarana. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menetapkan Fasyankes dan jenis sumber daya manusia kesehatan. Di sini untuk Faskesnya yaitu Rumah Sakit Sejahtera dengan unit rekam medis. Jenis SDMK-nya 6 orang petugas rekam medis. Kemudian menetapkan WKT. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan WKT dalam satuan jam per tahun yaitu 1 jam 1.540 jam per tahun, dan apabila persatuan diperoleh 92.400 menit per tahun. Kemudian menetapkan komponen bekerja sesuai dengan kasus yang ada, tertera pada tabel berikut. Kemudian menentukan standar beban kerja. Setelah perhitungan diperoleh standar beban kerja petugas rekam medis di Rumah Sakit Sejahtera yaitu 2.462.018 dengan rata-rata SPK 307.752,2. Kemudian selanjutnya menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. Berdasarkan perhitungan standar tugas penunjang, tugas rekam medis di Rumah Sakit Sejahtera diperoleh dengan FTP yaitu 5,45% dan STP sebesar 1,05. Capek. Kemudian selanjutnya menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di unit rekam medis Rumah Sakit Sejahtera. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa kebutuhan tenaga petugas rekam medis di RS Sejahtera adalah 2 orang dengan jumlah petugas rekam medis saat ini adalah 6 orang. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan petugas rekam medis di Rumah Sakit Sejahtera sudah terpenuhi. Kemudian untuk perencanaan pengembangan SDM berdasarkan kasus, didapatkan bahwa permasalahan bahwa masih terbatas dalam program pelatihan atau pengembangan kompetensi. Maka upaya yang bisa dilakukan yaitu penyusunan program kerja terkait pelatihan dan workshop, kemudian melaksanakan pelatihan rutin tiap triwulan dengan mengundang pelatih atau narasumber dari pihak luar yang berkompeten, kemudian melakukan evaluasi triwulan setelah pelatihan pertama dan sebelum dilakukan pelatihan selanjutnya. Kemudian untuk permasalahan rekam medis manual pada rawat inap dan UGD dapat direncanakan untuk pengadaan rekam medis elektronik. Selanjutnya yaitu kebutuhan panduan atau SPO dalam pelayanan dan pengelolaan unit kerja
medis di Rumah Sakit Sejahtera adalah sebagai berikut. Yang pertama, SPO, penerimaan dan pengembangan DRM, yang bertujuan untuk menjamin pengelolaan DRM tertib dan terdokumentasi dengan langkah-langkah mengajak pengembalian DRM dan mencatat pada buku ekspedisi dengan perkiraan waktu 0,59 menit per pasien, kemudian menyortir DRM di rak sesuai urutan dengan perkiraan waktu 0,05 menit per pasien, kemudian mencatat pengembalian dan peminjaman DRM pada buku peminjaman, yaitu 0,93 dan 0,2 menit per pasien, kemudian menyusun DRM yang sudah dikembalikan ke rak sesuai sistem penyimpanan. Kemudian SPO peminjaman dokumen RM. SPO ini bertujuan untuk memastikan proses peminjaman berjalan dengan cepat, aman, dan juga terdokumentasi dengan langkah-langkah yaitu mencatat permintaan dan peminjaman pada buku atau formnya, kemudian mencari DRM di rak penyimpanan dengan 0,6 menit per pasien, kemudian menyerahkan DM dan meminta tanda tangan penerima. Kemudian selanjutnya yaitu SPO analisa dan coding diagnosa juga tindakan. SPO ini bertujuan untuk menjamin kebenaran dan ketepatan kode diagnosa dan tindakan dengan langkah-langkah menganalisis kelengkapan lembar RM01 dan juga RM05, kemudian memberikan kode ICD 9 dan juga ICD 10 dengan waktu 1,91 menit per pasien, kemudian menginput kode ke CPRS dengan melakukan analisa KLPCM ya, dengan perkiraan waktu 2,88 hingga 3,99 menit per pasien, dan itu tergantung dengan metode. Kemudian SPO, manajemen filing dan penyimpan DRM yang bertujuan untuk memastikan DRM simpan dengan rapi, aman, dan memudahkan petugas untuk mencari dengan langkah yaitu menyusun DRM berdasarkan nomor medis dan menentukan kebutuhan rak berdasarkan tipe DRM, di mana sudah diketahui yaitu 35 mm untuk 30 DRM, kemudian melakukan evaluasi tahunan terhadap kapasitas filing. Selanjutnya yaitu SPO, tugas penunjang, untuk mengatur jadwal tugas penunjang yang terdiri dari diklat, rapat rutin, dan bimbingan PKL yang sesuai dengan deskripsi di kasus, yaitu untuk diklat 60 menit per bulan, rapat rutin 120 menit per bulan, bimbingan PKL 48 jam per tahun, dan juga mendokumentasikan kehadiran dan juga keterlibatan dari staf. Kemudian SPO pengembangan dan pelatihan SDM yang bertujuan untuk menunjang perencanaan pengembangan SDM berdasarkan kasus yang ada dengan langkah-langkah menyusun jadwal pelatihan triwulan, kemudian melibatkan narasumber kompeten dari luar, dan juga melakukan evaluasi pasca pelatihan dan sebelum pelatihan lanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan sarana prasarana berdasarkan deskripsi kasus yang berkaitan dengan sarana prasarana, dilakukan perhitungan dengan hasil sebagai berikut. Rata-rata tebal DRM yaitu 1,17 mm, kemudian banyak DRM per meter itu 857 DRM, kemudian panjang jajaran rak 4,25 meter, kemudian panjang raknya 14,4 meter, dan sehingga untuk jumlah rak yang dibutuhkan yaitu satu rak untuk mengoptimalkan pelayanan. Kemudian kebutuhan anggaran dalam 1 tahun ini dibuat berdasarkan perencanaan pengembangan SDM dan sarana prasarana yang sudah direncanakan tadi. Sehingga untuk yang pertama, yaitu menyusun program kerja terkait dengan pelatihan untuk kegiatannya 1 kali per tahun, di awal tahun, atau sebelum tahun berikutnya. Untuk anggarannya yaitu konsumsi 7 orang, di mana 6 petugas dan 1 kepala unit, untuk per orangnya 20.000, sehingga didapatkan untuk konsumsi 140.000 dan juga ATK 200.000, sehingga dapat ditotal untuk anggaran penyusunan program kerja, yaitu 340.000. Kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan pelatihan rutin untuk kegiatannya selama triwulan, sehingga dalam 1 tahun dilakukan selama 3 kali. Kemudian untuk anggarannya yaitu honor narasumber 2 pelatih, dan setiap pelatihnya 1 juta, dan untuk kegiatannya 3 hari, sehingga didapatkan honor 6 juta. Kemudian untuk transportnya sendiri, per pelatih itu 100.000, sehingga didapatkan 600.000. Kemudian untuk konsumsi narasumber, setiap pelatihnya mendapatkan konsumsi 20.000, sehingga didapatkan 120.000 untuk konsumsi narasumber. Kemudian ATK 300.000. Kemudian konsumsi peserta, setiap orangnya 20.000 dan selama 3 hari, sehingga didapatkan 420.000 untuk konsumsi peserta. Kemudian total per triwulannya yaitu 7.440.000, dan dalam 1 tahun didapatkan total untuk pelaksanaan pelatihan rutin yaitu 22.320.000.
Selanjutnya yaitu evaluasi triwulan, di mana kegiatannya juga triwulan sehingga 3 kali dalam 1 tahun. Untuk anggarannya ATK 200.000, kemudian konsumsinya 7.000 per orang, 7 orang, untuk 1 orang 20.000, sehingga konsumsinya 140.000. Untuk total per triwulannya yaitu 340 karena triwulan, sehingga total dalam 1 tahun 1.020.000. Kemudian selanjutnya yaitu pengadaan kartu elektronik untuk kegiatannya tahun, 1 kali per tahun. Untuk anggarannya yaitu kebutuhan lisensi software, eh, menyewa vendor, menyewa vendor yaitu sebesar 300 juta. Kemudian kebutuhan hardware seperti komputer, router, kabel, dan lain-lain yaitu sebesar 200 juta. Kemudian koneksi WiFi, menyediakan 5 buah untuk WiFi, dan untuk satu WiFi 150.000 per bulan, sehingga untuk total koneksi atau kebutuhan WiFi-nya 9 juta. Dan untuk total pengadaan rekam medis elektronik yaitu 500 juta, 509 juta untuk pengadaan rekam medis elektronik. Mungkin sekian presentasi dari saya, penjelasan terkait dengan ujian praktikum PUKRM. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.